Dari penjelasan Pak Bupati dan temuan saya di Kaimana inilah, saya jujur kagum melihat bisa membuat anak-anak bisa yang usia sekolah, mereka bisa bersekolah dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kaimana. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain, termasuk di Papua. Saya sangat yakin kalau anak-anak ini semua sekolah, ini Papua bisa melompat. Karena nomor satu memang adalah pendidikan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bupati, Pak Freddy T. Saya pertama berterima kasih Pak Freddy, saya bisa diterima dengan baik di Kaimana ini. Dan kemudian sebelum saya datang ke Kaimana, sebetulnya saya sudah banyak mendapat informasi tentang leadership Bapak, kepemimpinan Bapak. Dan kemudian saya konfirmasi juga di YouTube Bapak punya channel sendiri, saya ikutin. Bagi saya Bapak adalah suatu pribadi yang unik untuk menjadi salah satu pemimpin bupati di tanah Papua. Ada 6 gubernur di sini, kemudian juga ada 42 bupati dan wali kota. Nah, saya melihat bahwa saya sendiri 2 tahun sebagai Kapolda di Papua, 2012-2014, lumayan paham. Karena dulu sebagai Kapolda saya cuma ada 1 polda di tanah Papua, di Jayapura. Jadi sering juga ke daerah barat, termasuk ke Kaimana sudah pernah juga. Kemudian saya melihat bahwa masalah pembangunan di Papua ini menjadi salah satu atensi dari pemerintah pusat dan keinginan masyarakat untuk bisa melompat mengejar ketertinggalan dibanding daerah-daerah lain, saudara-saudara kita yang ada di barat terutama, termasuk juga yang di tengah. Nah, dari sudut anggaran, dari 42 kabupaten kota, hanya beberapa saja yang di bawah 1 triliun, yang lainnya di atas 1 triliun. Ada bahkan beberapa yang menurut saya sangat tinggi karena adanya DBH, dana bagi hasil, seperti di Mimika yang hampir 6 triliun ya. Siap. Dan kemudian di Bintuni karena ada DBH di sana dari migas, kemudian 3 triliun lebih Teluk Bintuni. Kemudian juga ada yang cukup besar seperti di Merauke, ya, 2,6 triliun kalau saya tidak salah, yang cukup besar. Bahkan di daerah pegunungan juga hampir semuanya di atas 1 triliun. Yang mungkin terkecil diantaranya adalah di Supiori yang penduduknya nggak sampai 50.000. Itu 780 miliar. Nah, ini besar dibandingkan beberapa daerah lain, provinsi lain di Indonesia. Yang juga saya paham, seperti di NTT, di Kepulauan Riau kecuali Kota Batam. Kemudian di Maluku. Artinya dari segi fiskal ada ruang untuk melakukan percepatan bangunan, apalagi adanya dana otsus yang sekarang naik dari 2% di AU nasional menjadi 2,25% berdasarkan undang-undang yang baru. Nah, tapi kita melihat bahwa Papua masih termasuk daerah yang banyak penduduk miskin, bahkan miskin ekstrim. Bahkan ada yang belum memiliki akses terhadap air bersih, listrik, dan lain-lain. Nah, di pikiran saya selaku Menteri Dalam Negeri, inilah persoalan, salah satunya adalah masalah manajemen dan leadership. Artinya dana yang cukup besar ini seharusnya bisa dimanage dengan baik dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua. Dan ini memerlukan leadership, pemimpin yang pandai manage, mengolah selain anggaran,
juga mampu untuk mengetahui persoalan-persoalan di daerahnya itu, dan kemudian membuat terobosan-terobosan kreatif, dan yang lebih penting lagi adalah dekat dengan rakyat. Siap. Untuk bisa mengetahui persoalan-persoalan real, detail, apa yang terjadi di masyarakatnya, apa yang dibutuhkan. Nah, saya melihat bahwa Pak Bupati bagi saya adalah unik. Yang pertama adalah Pak Bupati bukan berasal dari orang asli Papua, tapi dipilih oleh rakyat. Amin. Dipilih rakyat. Ini saya pengen tahu juga kenapa bisa demikian. Yang kedua, saya melihat banyak sekali program-program Bapak yang sangat dekat kepada rakyat, dan itu memang sesuai dengan konsep untuk percepat pembangunan Papua. Seperti saya mendengar Bapak membuat sekolah gratis dari mulai SD, SMP, SMA, koreksi saya kalau saya salah. Siap. Dan kemudian saya berpikir, dari mana anggarannya? Saya hanya membayangkan kalau semua kabupaten, kota, provinsi menggratiskan anak-anaknya sekolah sampai dari SMA, Papua bisa melompat. Dan kita masih mengalami persoalan-persoalan anak-anak yang nggak bersekolah bahkan. Nah, kemudian tadi juga sama, kalau semua pemimpin di Papua juga peduli untuk memberikan akses air bersih, kemudian listrik misalnya, yang mendasar, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan juga saya dengar Bapak juga banyak membangun memperbaiki jalan-jalan yang kurang layak. Ya, meskipun kapasitas fiskalnya sangat terbatas. Saya hanya bayangkan kalau seandainya semua yang Bapak kerjakan di Kaimana ini, saya tidak bermaksud mengatakan bupati lain, wali kota lain, gubernur buruk, tidak. Saya hanya bayangkan kalau semua memiliki program kepedulian, dekat sama rakyat, bisa mengefisiensikan anggarannya seperti yang Bapak kerjakan, saya sangat yakin bahwa Papua akan bisa cepat melompat. Nah, untuk itu saya ingin mendalami dalam kesempatan ini Bapak. Baik. Mungkin Bapak bisa bercerita secara singkat, kenapa Bapak bisa terpilih menjadi bupati, padahal Bapak bukan orang asli Papua. Ya. Baik, terima kasih Pak Mendagri. Pertama-tama saya mewakili masyarakat Kabupaten Kaimana menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan, mungkin bukan resmi, tapi sekalian liburan di sini. Ini merupakan satu penghormatan kepada kita di sini. Mudah-mudahan dalam liburan Bapak Mendagri di Kaimana ada sesuatu hal yang selalu dalam hati untuk kita masyarakat Kaimana. Apalagi di awal Bapak sudah sampaikan bahwa pernah bertugas sebagai Kapolda di Papua, kalau nggak salah 2012 sampai 2015 ya. Artinya potret Papua ini Bapak udah sangat paham dan sudah sangat tahu mengenai Papua. Dan saya yakin Papua pasti ada di hati Bapak Mendagri. Tadi sekilas yang sudah disampaikan di ulasan awal berkaitan dengan anggaran yang ada pada seluruh kepala daerah yang berjenjang baik kabupaten, kota, dan provinsi. Singkatnya, saya sekali lagi izin Pak Mendagri, saya ini orang pengusaha. Tidak pernah dalam hidup saya bercita-cita sebagai kepala daerah. Karena latar belakang kita besar dalam bidang swasta. Tapi lahir di sini ya? Saya lahir besar di sini. Ya. Bapak saya juga lahir di sini. Kalau umur panjang kurang lebih 90 tahun lebih. Sudah lama sekali. Sudah lama. Jadi kalau kita bicara cerita, kita punya Tete atau Kong masuk di sini di awal 1900. Datang bujang,
terus pulang ke Cina, nikah di sana, balik ke sini, baru orang tua kita lahir di sini. Jadi kalau bicara mengenai Papua, karena kita lahir besar di sini, saya bilang kita juga makan dan minum air di Papua. Kelakuan kita juga kelakuan Papua. Casing aja beda. Casingnya beda. Hatinya sama. Hati kalau lebih konkret sudah mencintai Papua. Ya. Jadi orang katakan rambut boleh lurus, kulit boleh putih, tapi hati keriting untuk Papua. Ya. Karena sudah tentu kita harus bersyukur kepada negeri ini, karena negeri ini sudah banyak memberikan kita berkat dan rejeki. Ya. Sehingga jabatan bupati, amanah yang diberikan ini bagian daripada pengabdian saya untuk membangun negeri yang sudah memberikan kita sesuatu. Di tahun 2020 ikut pilkada ya? Saya ikut pilkada 2020 dan dilantik tepatnya 26 April 2021. Ada berapa paslon saat itu? Waktu itu ada 2 paslon. 2 paslon. Bapak berapa persen? Perbedaan suara akhir 8% dengan lawan. Oke. Ya. Kurang lebih itu, Pak. Ya. Jadi Bapak terpilih kemudian dari 2020, dilantik 2021? 26 April 2021. 2021. Jadi lebih kurang menjabat baru 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 8 bulan. Bapak bisa membuat program yang menarik bagi saya, bagaimana untuk bisa membuat anak-anak bisa sekolah gratis dari SD sampai SMA ya? Sampai SMA, SMK. Anggaran dari mana, Pak? Jadi pertama begini Pak Mendagri, sudah tentu Bapak sangat paham berkaitan dengan pendapatan masing-masing daerah itu, khusus di Papua lebih banyak dari transfer pusat. Ya, betul. Kita di Kabupaten Kaimana, anggaran 1 tahun kurang lebih antara 1,1 sampai 1,2 T. Ya. Surat amanat undang-undang, Undang-Undang nomor 1 2022, antara belanja pegawai itu maksimal di bawah 30%. Dari situ kita harus atur postur APBD kita ini jangan banyak dibelanja pegawai. Puji Berarti Tuhan. banyak nggak banyak merekrut juga tenaga honorer ya? Tidak ya, tidak terlalu banyak ya. Karena tenaga honorer juga bagian dari lapangan kerja menurut saya. Iya, betul. Tapi ada kadang-kadang kan saya melihat beberapa daerah itu belanja pegawai dan operasional pegawainya sampai mencapai angka 60-an%. Dan kemudian akhirnya yang sejahtera, kata-kata pegawai belanja untuk rakyatnya itu 30%, 40%. Apalagi mungkin ada bocor lagi di situ. Siap. Nah, itu nggak membuat daerah itu bisa menjadi maju. Nah, Bapak bisa menekan ke angka di bawah 30% untuk belanja pegawai. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Apa nggak menimbulkan resisten dari pegawai? Jadi kita sesudah dilantik 2021 Bapak Menteri, anggaran 2021 adalah transisi. Kita baru fokus di 2022 dan 2023. Jadi belanja pegawai kita di 2023 yang baru berakhir kemarin itu 20,40 sekian persen. Jadi di bawah 30%. Sudah tentu dengan anggaran pegawai kita kurang, kita geser untuk kepentingan masyarakat pelayanan dasar ya. Bahkan juga yang kedua, kita tidak buat proyek-proyek besar, artinya bangunan-bangunan besar, bahkan juga multi-years. Jadi kita lebih fokus kepada kegiatan padat karya yang banyak melibatkan masyarakat di situ. Sehingga dengan postur anggaran yang sisanya kurang lebih hampir 80% itu, kita patuhi amanat undang-undang atau mandatory spending untuk pendidikan 20%. Jadi 20%. 20%. 20% itu kira-kira penggunaannya buat apa, Pak? Dari 20% sudah tentu kalau kita bedak tadi yang 1,1 sampai 1,2 itu kita bisa dapat sekitar 200 sampai 220 miliar. Oke. Nah, di situ kita harus bedak dulu mana yang belanja pegawai, mana yang infrastruktur, mana yang tadi kita sampaikan untuk keberpihakan dengan pendidikan gratis, mulai dari TK,
PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sudah tentu hal ini harus bisa, Pak Menteri. Caranya gimana? Kalau kita buat ilustrasi, Iya. penduduk Kaimana ini kan 65.000. Oke. 65.000. Usia sekolah yang dari PAUD TK sampai dengan SMA, SMK, Ya. kita bulatkan aja 10.000. Oke. Ya. Kalau 1 bulan, Ya. biaya SPP ya, Ya. kita taruh 200.000. Sudah tentu 200.000 ini kali 10.000. 2 miliar. 2 miliar per Bulan. bulan. Jadi kalau kita kali 12 baru 24 miliar. Sedangkan porsi anggaran bisa 200 miliar. Siap. Artinya sangat bisa sekali ya mencukupi. Iya. Di beberapa daerah lain, saya nggak mau sebutkan, banyak dibelanjakan untuk kepentingan IT. Buat inilah apa program ini, aplikasi ini untuk IT, kemudian peralatan untuk pendidikan yang sebetulnya belum urgent diperlukan daerah itu. Yang diperlukan lebih banyak seperti sekolah gratis seperti ini. Dan akibatnya yang terjadi moral hazard, dianggap proyek dan kemudian terjadi markup, nah akhirnya kena masalah hukum. Iya. Ya, jadi kalau ditanya 20% itu sudah dipenuhi, sudah. Tapi ibarat kata Pak Presiden, sudah delivered, artinya 20% dipenuhi, Iya. tapi tidak memberikan manfaat besar, tidak sen. Ya. Nah, saya melihat di sini Bapak dari 20% itu saja sudah bisa membuat, bahkan hanya 10%-nya itu membuat masyarakat, anak-anak usia sekolah Iya. itu bisa gratis. Itu bagi saya sangat luar biasa. Dan mungkin teman-teman kepala daerah lain juga kami kira perlu juga, tanpa mengecilkan teman-teman yang berprestasi kepala daerah, ya. Tapi ini bagi saya merupakan suatu yang temuan yang menarik bagi saya. Baik. Jadi izin saya tambahkan sedikit, Ya. Pak Mendagri. Jadi waktu dilantik 2021, pas itu April, bulan Juni, Juli kan tahun ajaran baru. Banyak orang tua murid yang datang mengeluh. Artinya untuk tahun ajaran baru, itu ada sejumlah biaya. Biaya dari sekolah itu mungkin untuk baju seragam, buku, dan seterusnya, itu bervariasi. Antara 1 juta sampai 1,5 juta. Begitu keluh kesah mereka, di tahun 2021 kebetulan yang jadi PLT Sekda di saya itu Kepala BPKAD, Ya, bagian keuangan. Ya, dan aset. Saya panggil, saya tanya bagaimana kalau nanti bentuk intervensi kita untuk mendukung mereka ini, anggaran dari mana? Rupanya karena beliau orang keuangan, Ya. bisa Pak Bupati ada dana otsus. Dana otsus kita itu kan bervariasi ya, kurang lebih di atas 200 miliar. Ya. Ada blok rent, spesifik rent, dan Ya. dana bagi hasil ya, Ya. dan peruntukannya sudah diatur. Ya. Jadi kita menggunakan anggaran itu yang berpihak kepada orang asli. Jadi blok grant dan spesifik grant yang sudah digariskan dari pemerintah pusat betul Bapak patuhi ya. Siap. Karena ada juga yang nggak mematuhi itu. Iya. Blok grant yang bisa dipakai, dikerjakan atas inisiatif kebutuhan Bapak Bupati. Spesifik grant yang memang sudah di-earmark untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu di bidang misalnya pendidikan gitu Iya. ya. Itu bedanya blok grant sama Siap. spesifik grant. Nah kemudian ada upaya nggak untuk memperbaiki, sisanya memperbaiki kualitas pendidikan di sini? Apa yang dikerjakan kira-kira Pak? Iya. Pertama kan sesudah kita memberikan perhatian supaya jangan sampai ada putus sekolah. Iya. Sudah tentu bagaimana kita meningkatkan kualitas guru Ya. dan juga anak-anak sekolah, anak-anak didik ya. Nah itu menarik bagi saya. Karena masalah guru ini, beberapa daerah gurunya meninggalkan tempat. Siap. Karena gajinya terlambat ya, atau kurang. Akhirnya mereka meninggalkan tempat karena merasa itu hak mereka nggak diberikan. Gimana itu cara mengatasinya? Kalau persoalan guru meninggalkan tempat di tempat tugas, di sini juga masih ada Pak Menteri ya. Artinya karena pertama akses ke sana, Iya. yang kedua dari guru itu sendiri. Tetapi sebagai pemerintah daerah,
kita tidak pernah menyerah dengan kondisi yang ada. Salah satu dalam pengawasan itu kan ada korwil-korwil di setiap ibu kota distrik yang kita minta supaya bisa memonitor guru. Puji Tuhan, karena kita di Kaimana ini jaringan komunikasi ini sudah lebih baik ya, lebih baik dari sebelumnya, sehingga kita ada bentuk grup WA. Jadi menyampaikan proses belajar mengajar di sekolah, khususnya kampung-kampung yang ada di luar. Ada berapa distrik sih? Kita ada 7 distrik. Yang sudah tercover oleh jaringan komunikasi? Kurang lebih 7 distrik ini sudah ada. Hanya kapasitas bandwidth-nya masih kurang. Jadi kalau ada cuacanya kurang bagus atau pemakaian lebih lemot. Kira-kira itu. Jadi kita ada 7 distrik, 84 kampung. 84 kampung ini ada yang sudah dan juga ada yang belum. Harapan saya mudah-mudahan semua bisa tercover supaya ini menjadi bagian untuk aspek pengawasan kita berkaitan dengan guru dan juga tenaga kesehatan. Kalau sekarang untuk jumlah guru atau jumlah tenaga kesehatan kira-kira sudah cukup memadai atau masih kurang? Kalau saya lihat masih kurang. Masih kurang. Di mana? Di SD, SMP atau SMA? Secara berjenjang masih kurang. Masih kurang. Kalau SD, SMP sesuai kewenangan itu memang tanggung jawab daripada kabupaten, kota, bupati. Tapi SMA kan itu dikelola oleh provinsi ya. Kalau sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 2 2021 itu kan kewenangan SMA dan SMK dikembalikan ke kabupaten. Sudah dikembalikan. Jadi menjadi tanggung jawab kita. Dan kalau menurut saya ini lebih baik karena mendekatkan pelayanan langsung kepada sekolah pada tingkat SMA dan SMK. Kalau di provinsi kan jangkauannya jauh. Sudah tentu kebutuhan-kebutuhan, kekurangan-kekurangan itu kan tidak setiap saat provinsi bisa ikuti. Saya melihat memang dari kapasitas fiskal yang ada ya, di Papua, sebetulnya banyak daerah-daerah yang anggarannya itu seperti kita di dalam data ini, yang anggarannya sebenarnya cukup tinggi. Coba lihat itu slide mengenai keuangan di tiap-tiap provinsi. Provinsi, kabupaten, kota. Ya seperti provinsi Papua kita lihat di sini, yang ibu kotanya di Jayapura ya, itu ada 10 kabupaten kota di sana. Yang terendah hanya Supiori, 780 miliar. Itu pun penduduknya nggak lebih dari 50.000 setahu saya. Itu adalah kabupaten terkecil seluruh Indonesia. Kemudian ada juga kapasitas fiskalnya kita lihat hampir ya Kirom sama Waropen yang di bawah 1 triliun, yang lainnya di atas 1 triliun. Nah, kemudian kita lihat seperti Papua Barat. Papua Barat ini ya yang terendah adalah Manokwari Selatan 764 miliar, tapi ada juga yang tinggi seperti Teluk Bintuni 3,2 triliun. Dia ada DBH, dana bagi hasil migas. Tapi yang lain-lain seperti Manokwari 1,5 triliun, Fak-Fak 1,4 triliun lebih, hampir 1, triliun. Ya, cukup tinggi. Teluk Wondama juga 1,2 triliun. Nah, coba kita lihat yang lain. Papua Barat Daya yang ibu kotanya di Sorong, provinsinya 2,9 triliun, hampir 3 triliun. Maibrat yang juga peduli nggak terlalu besar 1,2 triliun. Bahkan kita lihat Kabupaten Raja Ampat itu yang tertinggi 1,6 hampir 1,7 triliun. Ya. Sorong juga cukup tinggi 1,6 triliun. Ya. Rata-rata di atas 1 triliun. Saya lihat tidak ada satu pun yang di bawah 1 triliun. Kemudian kita lihat berikutnya lagi Papua Tengah yang ibu kotanya di Nabire. Itu anggarannya 2,7 triliun. Mimika tuh dalam catatan ini 5,1 triliun. Tapi data SIPD kita lebih kurang 6 triliun. 6T ya. Iya. Bahkan di daerah-daerah Nabire 1,5 triliun. Puncak Jaya 1,6 triliun. Kabupaten Puncak 1,6 triliun juga. Yang penduduknya yang mungkin hanya 100 ribuan ya. Lanjut kita lihat di Papua Pegunungan. Kita melihat ini
Pegunungan Bintang 1,5 triliun, Yaukimo 2,1 triliun, Lanijaya 1,6. Yang terendah adalah Kabupaten Mamberamo Tengah. Itu pun juga penduduknya saya kira juga di bawah 50.000 mungkin ya. Nah, yang lain kita lihat Papua Selatan yang ibu kotanya di Merauke. Merauke sendiri 2,2 triliun target pendapatan, belanjanya 2,4 triliun. Dan nggak ada yang di bawah 1 triliun. MAPI, Asmat 1,7 triliun. Lanjut. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini untuk pendapatan, target pendapatan Kabupaten Papua, seluruh tanah Papua itu lebih kurang 81 triliun. Sedangkan untuk budget belanjanya lebih kurang 89 triliun. Ini kalau dibanding dengan provinsi-provinsi lain, sebagian provinsi lain, ya, itu sebetulnya kapasitas fiskalnya cukup kuat. Cukup kuat. Iya, poin yang ingin menarik bagi saya dari penjelasan Pak Bupati dan temuan saya di Kaimana inilah, saya jujur kagum melihat bisa membuat anak-anak bisa yang usia sekolah, mereka bisa bersekolah dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kaimana. Mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain, termasuk di Papua. Saya sangat yakin kalau anak-anaknya semua sekolah, ini Papua bisa melompat. Karena nomor satu memang adalah pendidikan menurut saya, supaya bisa menjadi tenaga kerja yang baik, pendidikan dan kesehatan, SDM yang unggul. SDA memang kaya Papua, tapi berdasarkan banyak pengalaman negara-negara, justru SDM lebih baik, lebih penting daripada SDA. Apalagi kalau SDM-nya baik, SDA-nya kaya, daerah itu akan melompat. Kita melihat seperti Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam apapun juga, hanya SDM, tapi mereka bisa melompat karena pendidikan kuncinya. Saya itu poin penting Pak. Kalau boleh saya ke topik berikutnya juga yang menarik bagi saya, itu adalah Bapak membuat program bersih-bersih sampah. Ada istilah tagnya lah zero sampah. Kaimana nol sampah. Kaimana zero sampah. Dan saya sudah 2-3 hari mutar, baik di darat maupun di air, di laut. Bapak punya potensi wisata luar biasa di Triton, dan salah satu yang menjadi concern saya ialah faktor perusak nomor satu laut itulah sampah. Tapi saya nggak banyak menemukan sampah di sepanjang perjalanan. Jadi sebetulnya saya tidak dalam rangka liburan juga gitu. Saya nomor satu datang ke sini ingin karena tertarik melihat manajemen dan leadership Bapak. Yang kedua, ada potensi yang sangat luar biasa yang belum banyak tereksplorasi dan tereksploitasi yang baik, yang bisa menjadi sumber penghasilan sebetulnya. Dan itu mutiara terpendam, yaitu perairan Kaimana termasuk Triton gitu Pak ya. Bagaimana cara Bapak bisa membuat program bersih sampah ini? Karena saya lihat kota Kaimana salah satu kota yang saya anggap bersih dibanding dengan beberapa daerah di Indonesia. Apa programnya Pak? Apa yang dilakukan? Iya, baik Pak Menteri. Pertama, pasca terpilih, Kaimana ini kan punya potensi pariwisata. Sudah tentu kalau kita bicara pariwisata itu ada kolaborasi berapa hal. Selain spot pariwisata yang kita jual, kedua menyangkut kebersihan. Orang datang di satu daerah ini kan pasti juga melihat dari aspek kebersihan. Yang ketiga dari aspek toleransi. Kebetulan kalau kita bicara toleransi, kita di daerah pantai selatan, mulai dari sebagian Mimika, Kaimana, Fak-Fak, dan sebagian Sorong Selatan ini, kehidupan toleransi umat beragama ini sudah sangat baik dan sudah terbangun dari kita punya orang tua-tua dulu ya. Jadi ini modal yang perlu kita jaga. Poin ini sudah ada. Yang tadi yang kedua sudah tentu kebersihan. Kita punya program 1 RT 100 juta. Apa itu? Kita uang 100 juta diberikan kepada RT-RT
untuk terlibat secara langsung dalam istilah kita dulu 5K, kebersihan, keindahan, keamanan, dan seterusnya. Dengan anggaran ini, RT terlibat dalam kegiatan membangun kesadaran. Caranya bagaimana itu, Pak? Nah, kita sudah keluarkan Perbup nomor 32 tahun 2021 yang bunyinya menyangkut kesadaran. Jadi pertama ada waktu buang sampah. Buang sampah itu kita berikan dari jam 6 sore atau jam 18 sampai jam 10 malam. Besok pagi petugas sampah sudah lakukan kegiatan bersih-bersih Mereka sampah. buangnya di mana itu? Ada titik-titik ya, penampungan. titik-titik yang sudah kita tentukan. Oke. Bahkan di situ juga untuk melibatkan masyarakat ada semacam sanksi sosial. Sanksi sosial 2, ada denda. Bahkan masyarakat diminta terlibat. Kalau ada yang secara langsung buang sampah di pantai, suruh difoto, diupload di sosial media supaya. Makanya saya lihat di laut-lautnya nggak banyak sampah. Ya, memang tidak mudah, tapi kita harus mencoba ya. Karena saya waktu itu kunjungan duta besar dari negara CISIS datang di sini. Dia ingatkan saya. Sicily. Sicily ya. Pak Niko Ambarita. Ambarita, ya. Pak Bupati, ini tempatnya bagus, harus kebersihan Bapak jaga. Nah, dia bilang Singapura membangun kesadaran kebersihan sampah ini kan butuh waktu yang panjang. Nah, sehingga disitulah menjadi inspirasi, saya harus berani mencoba. Bahkan dalam kunjungan kerja saya ke kampung-kampung itu, begitu mau naik speed atau perahu, saya kumpul anak-anak kecil yang di kampung ini, anak-anak kecil yang usianya masih SD di situ. Untuk merangsang mereka, saya sempat pegang uang 300, 500. Saya bilang, adik-adik, anak-anak ini mau uang ini tidak? Kalau mau, ini ada tugas dari Bupati. Tugasnya apa? Kita lihat kita punya pantai bagus, kali ini bagus, supaya mari kita jaga sama-sama. Tidak dengan buang sampah langsung ke kali atau ke laut. Jadi ingatkan bapak mama mereka supaya kita bisa menjaga itu. Jadi uang 300 dikasih untuk beli permen, beli biskuit, makan sama-sama. Tapi saya ingatkan, awas ya kalau besok Bupati kunjungi lagi, pantai ini masih kotor, yang komandan ke sini minta kembali uang. Jadi begitu, Pak. Saya salut karena memang saya udah melihat langsung jalan di kota kayak mana, kemudian juga ada sungai-sungai saya liatin. Ya, kemudian juga di laut ya. Memang di kota saya lihat bersih. Ya 1-2 sampah mungkin ada, temporer ya. Kemudian yang kedua sungai. Ada beberapa daerah yang kita lihat sungai-sungainya penuh sampah, seperti nggak peduli. Kita juga bingung, autopilot gitu. Karena masalah sampah ini juga menunjukkan kehadiran negara. Kemudian juga di laut. Karena sampah laut itu adalah ancaman betul bagi biota laut. Biota laut. Dia plastik terutama kan. Kalau dia menutup koral, sop koral, maka akan mati. Itu tempat tumbuhnya berkembang biaknya hewan-hewan yang lain. Yang kedua juga sampah itu plastik terutama itu kan kalau di laut seperti ubur-ubur, sehingga dia dimakan oleh ikan besar, dianggap ubur-ubur, tapi tidak bisa dicerna, kemudian akhirnya mati, kura-kura mati, penyu, ikan-ikan besar mati, ya, dan akhirnya merusak semua ekosistem. Nah, saya lihat ada model yang sudah pernah saya lihat, paling tidak ada 3 model pengelolaan sampah. Satu adalah model yang melibatkan masyarakat. Kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran masyarakat. Yang kedua adalah model yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi pemerintah dengan pasukan sampahnya yang banyak. Mereka melakukan pembersihan ya, di jalan segala macam. Tapi ada yang ketiga adalah kolaborasi antara kesadaran masyarakat dengan upaya pemerintah simultan. Saya melihat ini sepertinya model di sini adalah model yang ketiga. Artinya masyarakat terbangun kesadaran dengan Bapak berikan insentif tadi 100 juta per RT untuk masalah salah satunya
masalah kebersihan. Di samping itu juga pasukan sampah Bapak juga sepertinya efektif juga pasukan ya. kuning, iya. Sampai ke laut-laut, ke Siap. perairannya. Iya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi model bagi yang lain juga. Kemudian yang topik lain Pak, yang juga saya menarik karena Bapak membuat terobosan banyak sekali, diantaranya memperbaiki kampung. Ada program pembangunan perbaikan rumah per kampung 4 miliar. Benar. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa di masyarakat, dirasakan. Gimana cara Bapak bisa mengaturnya itu? Baik Pak Menteri, pertama kalau kita cerita program ini kan kita jual waktu dalam tahapan kampanye ya. Kita menyampaikan hal ini dari pihak lawan, menyatakan bahwa itu tidak mungkin. Kompetitor lah, Ya, kawan. kompetitor. Dia tetap sahabat. Siap, itu nggak mungkin ya. Bahkan karena latar belakang saya pengusaha, bukan birokrat, tidak mengerti masalah postur anggaran dan seterusnya. Bahkan juga dibuat lagu yang seakan-akan itu lagu program 4 miliar tipu-tipu. Nah, puji Tuhan di hasil akhir kita menang dan saya komitmen dengan program ini Pak Menteri. Program ini sekali lagi rehab rumah. Jadi rumah masyarakat yang sudah ada belum selesai, dalam arti belum plester, belum punya pintu jendela, belum plafon, lantai juga belum keramik atau semen, kita selesaikan. Di anggaran kita 2021 perubahan, kita 4 kampung. Oke. Di dokumen 2022 itu 26 kampung. Oke. Dokumen 2023 kemarin yang baru berakhir itu 27. Berarti 30 tahun 57 kampung. 57 kampung kita jumlahnya 84. Ya. Di sisanya nanti di dokumen 2024. Jadi semua Bagaimana kampung. Bapak bisa membuat yang ini yang perlu diperbaiki, yang rumah ini perlu diperbaiki? Ya sudah tentu sesudah kita berjalan ya kurang lebih 2 tahun lebih, program 4 miliar ini karena janji kita satu kampung 4 miliar. Sesudah berjalan, kalau kampung itu kecil dalam arti jumlah rumah, uang ini besar. Sudah tentu semua bisa tersentuh. Tapi kalau kampungnya besar, jumlah rumah banyak, belum tentu semua bisa tersentuh. Nah, sehingga kalau saya evaluasi 2 tahun lebih ini program yang berpihak langsung kepada orang asli Papua. Karena 84 kampung ini semua orang asli yang tinggal di sana, semua. Tidak ada pendatang. Nah, sehingga kalau Tuhan sayang, kita masih diberi umur panjang, ya sudah tentu tanggung jawab kita untuk melihat yang belum tersentuh. Uang yang 4 miliar tadi itu diberikan kepala kampung atau dikelola oleh kabupaten tapi berdiskusi dengan masyarakat kampung? Jadi uang 4 miliar ini dikelola oleh dinas terkait ya, dalam hal ini pertanahan dan perumahan, melibatkan pihak konsultan, pihak ketiga, sehingga nanti pekerjaan itu pihak ketiga. Tapi untuk menentukan yang mana perbaiki, ini ada diskusi tidak dengan pihak kampung? Sudah tentu harus turun antara dinas dan konsultan untuk mengambil data dan berkompromi tadi. Kira-kira rumah-rumah mana saja dan hitungan nilai nominal per rumah itu berapa. Oh, dihitung juga ya? Iya. Jadi dari 4 miliar itu kita tidak bikin paket besar 4 miliar, kita paket di bawah 1 miliar. Dengan harapan ini bisa menjadi penunjukan langsung untuk keberpihakan kepada kontraktor-kontraktor putra daerah. Jadi melibatkan juga kontraktor putra daerah? Siap. Jadi mereka juga memiliki win-win solution buat mereka ya? Benar. Bahkan dari program ini bukan hanya masyarakat mendapat rumah saja Pak Menteri, tetapi juga ada lapangan kerja dan juga ada pertumbuhan ekonomi. Betul. Jadi izin kalau saya boleh. Ini yang dimaksud padat karya itu. Ya. Kalau saya boleh buat satu perumpamaan, satu kampung ini kan 4 miliar. Kita hitung-hitung gampang saja. Ini rehab satu rumah 100 juta. Berarti ada 40 rumah yang kita kerja dalam satu kampung. 40 dikali 26
berarti ada kurang lebih 1040 rumah yang kita kerja. Kalau satu rumah pekerja, tukang kayu, tukang batu, atau tukang lain, buruh kasar maksud saya, kita taruhlah 5 orang. Berarti 5 kali 1000 sudah 5.000 yang bekerja. Dan juga bahan-bahan lokal, pasir, batu, kayu, masyarakat bisa nikmati juga. Uang akan beredar juga di kampung. Jadi ada lapangan kerja, ada juga pertumbuhan ekonomi, dan juga ada perputaran uang di sana. Dan juga ini bisa untuk menanggulangi kemiskinan dan termasuk kemiskinan ekstrim, karena masalah perumahan juga menjadi salah satu penentu untuk naik kelas, keluar dari kemiskinan ekstrim, kemiskinan. Kalau saya begini Pak Menteri, mindset berpikir saya ini kita harus membuka paradigma atau kebiasaan ya. Kita memulai dari rumah. Kalau rumah ini bersih, perilaku kita juga akan berubah. Contoh kalau kita datang di hotel bintang 5, bintang 6 yang begitu bersih, kita malu buang sampah. Kira-kira seperti itulah. Betul, ini artinya merubah habit juga, kebiasaan. Kebiasaan, menjadi lebih baik. Ada lagi program yang juga saya lihat Bapak membuka akses air bersih. Karena di daerah-daerah tertentu banyak yang belum mendapatkan akses air bersih. Saya sendiri punya pengalaman yang kurang begitu populer mungkin ya, atau ya jadi satu kejutan bagi saya ketika saya datang di satu tempat di Papua. Mereka mengatakan 50 tahun mereka belum mendapatkan akses air bersih. Bukan di sini, tapi daerah lain di Papua. Ya, saya pernah berkunjung. Tapi di sini Bapak mengencarkan untuk membuka akses air bersih di Kaimana. Bagaimana program Bapak itu? Jadi sekali lagi kalau kita bicara di kampung, saya konsen ke 4 bidang ya. Pertama yang perumahan rehab 4 miliar. Yang kedua air bersih. Yang ketiga masalah penerangan. Yang keempat ini kalau kita istilah BTS atau orang kampung sudah halo-halo. Komunikasi. Nah, jadi poin pertama kita sudah intervensi dari dana APBD. Yang air bersih, Papua ini sesungguhnya sumber air itu banyak. Ada yang mudah dan ada juga sumber yang agak jauh. Kalau mudah sudah tentu kan tidak butuh biaya begitu besar. Ya, saya berkolaborasi dengan Pansimas. Pansimas apa itu Pak? Program air minum ini dari Kementerian. PUPR. Jadi ada yang dibiayai oleh mereka, ada juga dari kita. Yang ketiga tadi masalah penerangan, kita dengan program Papua Terang kerjasama dengan pihak PLN. Ya, ada dibangun PLTS dan PLTD. Tenaga surya. Dan TLTD diesel. Yang keempat tadi jaringan komunikasi. Puji Tuhan kita sudah dibantu lewat program bakti ataupun yang reguler itu sudah bisa mengcover sekitar 60 BTS yang tersebar di Kabupaten Kaimana. Kalau kita lihat masalah BTS ini mungkin ya, kemarin rame-rame ada yang tidak selesai, kita di Kaimana puji Tuhan selesai puji Tuhan. Artinya akses komunikasi sudah banyak dinikmati masyarakat. Sudah tentu. Dan itu sangat membantu sekali. Sangat membantu. Selain mereka bisa juga berkomunikasi dengan anak-anak mereka di beberapa kota studi, juga sebagai pengawasan untuk melihat perkembangan anak mereka di kota studi. Yang saya juga lihat di YouTube Bapak, menarik bagi saya, Bapak juga punya passion untuk mengembangkan swasta, khususnya UMKM, usaha menengah, kecil, ya, dan mikro. Apa yang Bapak kerjakan untuk mendorong UMKM itu? Karena ini UMKM lah sektor real sebetulnya. Jadi sudah tentu tadi latar belakang pengusaha sangat malu kalau nanti UMKM tidak tumbuh. Karena Bapak entrepreneur pengusaha ya. Pengusaha. Tahu betul ya. Sangat paham ya.
Pak Menteri paham, pasca COVID itu kan ekonomi semua, Turun. dunia global bahkan sampai dampak Indonesia dan daerah. Bali itu sampai minus 9% pada waktu awal-awal COVID, baru recover sekarang. Sudah tentu ekonomi kan dimulai dari ekonomi rumah tangga, keluarga. Jadi saya bilang orang bisa pintar itu apabila punya uang. Yeah. Kalau tidak punya uang, mana bisa sekolah tinggi. Jadi kita dorong dengan membangun beberapa tempat pujasera. Di dalamnya itu ada lapak-lapak UMKM di dalamnya, dan juga ada tempat hiburan, seni lah kira-kira di situ. Dan juga food court di Taman Jokowi itu. Ya, puji Tuhan begitu kita bangun sambut gaung ini ada perhatian dari Kementerian PUPR, sehingga ada penataan kita punya. Dibangun oleh PUPR. Iya, ditata lebih bagus lagi. Berarti Bapak juga melakukan lobby ya? Siap. Nah, untuk kemampuan lobby penting juga. Iya, network atau jaringan Pak Menteri. Nah, ini UMKM ini hanya UMKM bidang pangan atau UMKM lain seperti misalnya seni atau yang berasal dari barang-barang tradisional yang ada di sini. Jadi semua ya, mulai dari kerajinan yang kita bilang nokeng atau mungkin aksesoris Papua, dan juga yang menyangkut oleh-oleh, camilan-camilan, makan minum, bahan olahan juga. Kita ada punya program di Perindak Op, yaitu bantuan modal. Bantuan modal bervariasi. Ada 2,5 juta, 5 juta, dan 10 juta. 2,5 juta ini kategori penjual pinang, penjual nasi kuning, ya. Yang 5 juta kategori kios atau rumah makan. Sedangkan yang 10 juta untuk kategori kerajinan. Jadi tiap tahun ada anggaran yang kita sisihkan untuk mendukung tadi UMKM. Di sini ada pasar mama-mama juga? Pasar mama-mama masih belum, jadi masih pasar umum ya. Pasar umum. Oke. Tapi juga ini tidak membedakan ya antara pedagang yang asli orang Papua dengan pendatang. Semua diberikan bantuan atau ada prioritas? Ada persentase. Persentase ya 80-20. 80 untuk pengusaha asli Papua, 20 pendatang. Karena kita menyadari pendatang ini sudah lebih siap berkompetisi ya. Punya jaringan juga. Sudah lebih siap. Kalau kita yang masih OAP ini perlu membangun kepercayaan diri dan juga pendampingan modal supaya mereka bisa juga punya peran di situ. Selain dari APBD, apakah untuk membantu UMKM juga diperkenalkan mereka dengan perbankan, misalnya bank kreditan rakyat yang memiliki kredit usaha rakyat yang rendah bunganya, atau masih mengandalkan sepenuhnya APBD? Dulu sebelum saya bupati itu ada kerjasama Pemda dengan pihak bank. Jadi ada dana yang kita taruh di bank yang dikelola oleh bank untuk mendukung pinjaman masyarakat dalam tadi mendukung UMKM. Ternyata berjalan itu menjadi catatan BPK karena ada temuan karena tidak pengembalian 100%. Dari konsultasi itu kita langsung nanti dalam bentuk pemberian modal. Dari APBD. Yang berikut dalam hal KUR ini skalanya sudah skala usaha yang sedikit di atas, yang memerlukan modal sedikit. Itu sudah juga dibantu langsung dengan pihak bank. Karena ada beberapa persyaratan yang mereka harus lengkapi selain surat-surat usaha. Itu harus mereka penuhi, dan juga harus ada survei baru bisa diberikan. Tapi yang mikro, ultra mikro diberi bantuan dari APBD langsung? APBD langsung. Terus program apa lagi yang Bapak kerjakan, terobosan-terobosan inovasi yang dikerjakan dalam rangka untuk mempercepat pembangunan? Sudah tentu bukan hanya tadi sumber daya manusia, juga infrastruktur jalan ya. Saya perintahkan Dinas PU untuk Kaimanah dalam kota itu semua jalan lingkungan
harus kita tangani. Ya. Begitupun juga drainase Ya. kita harus benahi. Sedangkan jalan antar distrik, jalan antar kampung, ini sekali lagi wilayah kita cukup luas. Ya. Wilayah Kabupaten Kaimana terdiri lautan dan daratan itu kurang lebih 36.000 km persegi. Ya. Jalan yang terbangun, yang sudah aspal, itu baru kurang lebih 30 sampai 40 kilo. Sehingga sebagai kepala daerah untuk... Jadi belum terkonek semua distrik dari jalan darat ya? Belum. Oke. Jadi untuk pelayanan ke kampung, ke distrik, kita tempuh lewat laut atau lewat kali. Walaupun wilayah kita ini satu kesatuan, Pulau Papua ini. Iya. Karena akses jalan belum, sehingga kita harus lewat laut dan sungai. Harapan saya, ya mudah-mudahan dengan podcast ini, ya pihak pemerintah pusat juga bisa melihat ya, untuk akses jalan ini. Karena kalau kita buat perbandingan dengan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat, contoh Wondama, Bintuni, Pekaf, Mansel, itu jalannya udah ratusan kilometer. Iya, memang betul Pak Jokowi semenjak awal kepemimpinan beliau sudah salah satu adalah untuk Papua itu sebenarnya banyak sekali kerjakan, bandara, perbaikan, pelabuhan, ya, bandara baru juga, pelabuhan baru juga. Di antaranya lah masalah infrastruktur, selain tadi yang infrastruktur udara dengan program telekomunikasi, tadi juga membangun jalan Trans Papua yang mengkonek mulai dari Merauke sampai ke Pegunungan Bintang, Kirom, melintasi jalur yang berat sekali di Pegunungan Tengah. Kita lihat juga sudah mengkonek sampai ke Manokwari. Manokwari bisa tembus sampai Sorong, dulu kan nggak ada. Benar. Tambrau sudah terbuka. Cuma memang Kaimana ini terletaknya dia di leher sini, kita di leher. Ya. Iya. Jadi mungkin prioritas ada pembangunan yang bisa mengkonek semua wilayah, ya, sampai Teluk Wondama, melewati Sorong Selatan sampai ke kota Sorong, khusus untuk di Kepala Burung. Nah, Kaimana ini masih memerlukan sepertinya untuk yang internal Kaimananya, menghubungkan distrik-distriknya yang mungkin perlu nantinya ya. Iya. Okay. Tapi saya lihat Bapak juga rajin sekali datangin sampai off-road, saya lihat di YouTube ya, jalan-jalan yang tadi off-road. Ada upaya untuk memperbaiki itu Pak? Sudah tentu Pak Menteri, sebagai kepala daerah ya, kita harus mengenal dan tahu mengenai kondisi daerah itu sendiri. Potret mengenai daerah, karena saya lahir besar di sini dan juga orang tua pedagang kampung, kita juga sudah hidup dari kampung ke kampung, itu artinya orang tua beli hasil bumi, kita ikut. Jadi kita udah sangat paham, sangat tahu kondisi daerah Kaimana itu bagaimana. Begitu amanah yang diberikan, itu menjadi keterpanggilan kita supaya lebih tahu potret-potret daerah itu sendiri, baik di kampung, di distrik, sehingga nanti dalam pembahasan anggaran dengan OPD-OPD terkait, artinya kita udah tahu, kalau contoh dia usul untuk bangun sekolah, atau bangun pustu, karena kita udah lihat, ini tidak perlu sampai bangun baru, ini cukup kita rehab ringan atau rehab berat. Jadi itu bagian anggaran juga yang bisa kita efisiensi untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini tadi masalah efisiensi, itu menarik bagi saya. Karena tidak semua kepala daerah paham mengenai detail bagaimana menyusun APBD dan mengeksekusi APBD, sehingga akhirnya sangat tergantung kepada stafnya, mulai dari Sekda, Bapeda, Kepala BPKAD dan para OPD. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya semuanya baik, maka efisien. Tapi di sini saya melihat Bapak mampu mengefisienkan itu. Artinya kesan saya, Bapak terlibat langsung dalam penyusunan APBD dan sepertinya cukup detail. Apa Bapak melakukan itu? Izin Pak Menteri, saya lakukan. Jadi sampai pembahasan dengan masing-masing OPD, saya ikut. Jadi item per item, saya minta penjelasan.
Dari penjelasan itu, saya yang mengambil keputusan apa harus kita setujui atau tidak. Contoh dari pendalaman itu, saya harus katakan masih banyak hal-hal yang berpihak kepada belanja pegawai, baik itu perjalanan, ya makan minum, ya kira-kira itu. Kita hitung saja kalau banyak perjalanan keluar, banyak perjalanan ke dalam, belum BBM itu kan besar sekali. Nah, begitupun tadi yang saya bilang masalah infrastruktur, yang harusnya tidak perlu bangun baru, kita bisa rehab ringan saja, bisa rehab berat, sampai seperti itu. Salah satunya saya lihat juga untuk Bapak menekan biaya pemeliharaan pemeliharaan kendaraan. Terobosan Bapak adalah melakukan sewa kalau saya tidak salah. Ya, jadi kita sewa. Kenapa kita sewa? Supaya kita bisa menekan kos pemeliharaan. Jadi yang kita sudah lakukan itu di tahun 2022 untuk eselon 2. Kita sewa mobil, kelasnya Innova. Jadi kalau kita bicara sewa ini di Papua per bulan kurang lebih per mobil 15 juta. Jadi kalau 1 tahun berarti kan 180. Kalau kita taruhlah 20 mobil, berarti 3,6. Kalau kita beli Innova 1 600, 600 kalau kita kali tadi 20, 3 kendaraan ya. Oh, 600 ke 20. Iya, berarti kan 12 miliar. Artinya space-nya ada perbedaan di sini. Yang menguntungkan kita tadi tidak ada lagi biaya pemeliharaan. Yang kedua, kita harus jujur, kalau itu menjadi milik pemerintah daerah, barang ini tidak dirawat. Bahkan yang lebih konyol kalau dipindahkan, barang ini pun dibawa. Dan itu banyak itu yang begitu. Ya, dan itu akan jadi masalah. Masalah hukum juga. Ya, begitu, masalah sosial juga lagi. Siap, Pak. Cemburuan segala macam. Jadi salah satu terobosan mengurangi itu, termasuk pemeliharaan kendaraan, adalah sewa ya. Kita sewa. Bahkan yang sudah tidak layak supaya tidak menimbulkan beban APBD, saya sudah di atas sekian tahun ya, yang bisa boleh kita lelang, supaya itu juga merupakan pendapatan asli daerah nantinya. Nah, tadi Bapak mengefisienkan anggaran ini terutama untuk belanja operasional pegawai, diantaranya mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak perlu, makanan minuman yang mungkin berlebihan Bapak kurangi. Apa nggak menimbulkan resistensi di antara pegawai? Gimana mengatasinya? Sudah tentu pasti ada penilaian ya. Bahkan bupati ini terlalu tajam ini istilah mereka. Tapi dalam hati saya untuk baik negeri apapun kita harus tegak lurus. Tapi Bapak juga sampai kepada mereka bahwa itu uang yang diefisienkan itu nanti akan larinya kepada masyarakat. Sudah tentu Pak. Kita sampaikan hal ini, kita efisiensi untuk mendukung visi misi kita ya. Apalagi dengan pilkada serentak Pak Menteri, jabatan kita bukan 5 tahun. Ya. Visi misi yang harus 5 tahun ini jadi 3 tahun. Sudah tentu dengan efisiensi anggaran ini untuk menjabarkan nanti visi misi kita yang 5 tahun itu. Contoh konkret saya sampaikan program 4 miliar rehab rumah. Kita ada 84 kampung, ke 84 bagi 5 tahun berarti sekitar 16-17 per tahun. Ini 3 tahun jadi bisa 26 sampai 27. Sudah tentu butuh juga anggaran yang besar. Jadi saya dalam pembahasan dengan tim terkait, tim anggaran, bahkan operator terkait, saya sampaikan bahwa yang kita utamakan itu pertama belanja visi misi. Yang kedua yang prioritas yang harus kita penuhi. Ini potensi sumber daya alam termasuk pariwisata di Kalimantan ini kan sangat luar biasa dan sepertinya belum banyak tereksplorasi baik untuk mendapatkan tambahan PAD, pendapatan asli daerah, termasuk juga untuk mendorong ekonomi masyarakat. Triton misalnya itu kan luar biasa betul. Siap, ya. Salah satu yang mendapat saya terindah di Indonesia, mungkin di dunia. Baik. Terutama soft coral
yang sangat-sangat beragam, colorful, berwarna-warni, dan juga kekayaan ikannya Pak yang banyak sekali titik-titiknya. Ini harapan Bapak apa yang sudah Bapak kerjakan, dan kira-kira apa yang perlu dikerjakan atau didukung dari pemerintahan baik provinsi maupun pemerintah pusat? Simpelnya Pak Menteri, pertama kita kerjasama dengan Udayana untuk membuat master plan pariwisata Triton. Di dalam master plan itu secara singkat ada 3 klaster. Klaster 1, 2, dan 3. Kita berharap bermimpi klaster 1 dengan nanti kita punya anggaran yang mampu, kita sebagai pemicu. Syukur-syukur klaster 2 kita bisa mengundang investor baik swasta nasional maupun BUMN yang tertarik untuk mendukung pariwisata Kaimana. Yang lebih penting, dan saya optimis, pesawat berbadan besar harus masuk di sini. Kita di dokumen 2023 itu ada anggaran yang kita taruh untuk subsidi batik. Sesudah kita komunikasi dengan pihak penerbangan, pihak batik, kita sudah MOU, bahkan PKS. Hanya waktu tes landing itu rupanya landasan kita yang panjangnya 2 kilo itu 2 kilometer 2 kilo. Ada PCN atau ketebalan yang mungkin belum maksimal. Puji Tuhan di akhir tahun 2023 kemarin sudah ada bantuan dari Kementerian Perhubungan nilainya 40 miliar dan landasan ini sudah layak, tinggal disertifikasi. Saya komunikasi baik dengan pihak kementerian, mudah-mudahan perhubungan. Mudah-mudahan Januari sertifikat ini oke. Sesudah itu kita paralel dengan pihak Batik Air supaya bisa survei lagi. Mohon dukungan doa supaya akses penerbangan ini bisa terjawab. Harapan Bapak akses itu dari Sorong atau dari wilayah tempat lain? Saya berharap langsung dari Jakarta direct Makassar, Makassar Kaimana PP. Kenapa kita harus optimis? Karena dalam hidup saya, sekali lagi, hambatan, masalah itu tidak bisa kita hindari. Kita harus hadapi dan kita harus selesaikan. Jadi kalau Kaimana tidak berpikir selangkah lebih duluan dari kabupaten lain, tetangga kita kayak Fak-Fak ataupun Nabire, kita akan tertinggal. Nah, begitu batik ini masuk, bandara kita bisa Tapi 2 kilometer cukup ya? Cukup. Cukup. Menurut batik kan idealnya 2,1, 2.100. Kita lihat Manokwari masih 2 kilo. Bisa. Iya, Manokwari 2 kilo. 2 kilo. Jadi bisa ada badan-badan sedang. Iya. A320 lah kira-kira ya. Ini berarti bisa juga ya? Bisa. Apalagi ini di pantai kan, Lenglandai. Iya, benar Pak Menteri. Bukan di gunung dia. Tidak ada hambatan lah kira-kira kalau kita orang awam sampaikan. Dan cuacanya juga relatif sepanjang tahun bagus ya. Ininya maksud saya untuk mendarat itu. Salah satu dengan akses mudah, harga juga nanti murah. Sudah tentu memancing orang untuk datang untuk berkunjung di Kaimana. Apalagi Pak Menteri sudah melihat bawah laut kita, dan juga kemarin-kemarin sudah kirim saya foto bahwa kondisi selain tadi soft dan hard coral juga cukup bagus. Jenis sangat bagus. Jenis ikan juga mungkin banyak. Salah satu yang terbaik di dunia. Oh amin. Saya udah cukup banyak eksplorasi bawah laut di Indonesia dan di beberapa negara. Salah satu yang paling kaya dan paling diverse, artinya bervariasi, soft coralnya, warna-warninya sangat-sangat luar biasa, seperti garden, taman bawah laut, dan ikannya juga sangat-sangat banyak sekali dan tidak terlalu dalam. Ini saya kira kekayaan luar biasa dari Triton. Pantai-pantainya juga indah, kemudian pulau-pulau batu karsnya juga, hampir sama seperti di Wayak, kemudian di Misol. Tapi ada satu yang menarik, itu di antara pulau-pulau itu bisa dilalui oleh kapal
yang relatif ukurannya cukup besar. Iya. Ya di tempat lain mungkin nggak bisa masuk, di sini bisa masuk ini. Ini saya kira keunggulan Triton yang agak berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Indonesia. Kemudian terakhir mungkin harapan Pak Bupati dalam rangka untuk mendorong percepatan pembangunan di Kaimana ini, kira-kira apa yang Bapak bisa yang Bapak harapkan, dukungan mungkin dari pemerintah di atas Bapak seperti Provinsi Papua Barat ya, dan juga dari pemerintah pusat. Iya, baik. Kalau bicara mengenai keuangan ya, keuangan daerah berkaitan dengan transfer pusat, kita di Papua ini masih berharap ke hal itu. Tetapi sebagai pemerintah daerah Dari DAU, ya, dana alokasi umum, DBH tidak ada ya? DBH ada juga. Ada DBH dana otsus. Otsus ya. Okay. Dan dana DAK juga. Iya, dana Tapi alokasi khusus. kita tidak bisa tergantung di sini. Harus juga swasta ini Ya, PAD. tumbuh. Ya. Saya dalam rakor dengan para bupati, saya minta kepada Pak Gubernur supaya industri harus bangun di tanah Papua. Oke. Industri apa yang dimaksudnya? Contoh kalau kita ini penghasil kayu merbau, harus dibangun di sini. Supaya bisa menekan harga bapok atau 9 bahan pokok. Selama ini harga Papua 9 bahan pokok tinggi karena kapal-kapal dari Jawa datang itu bawa muatan, pulang kosong. Sudah tentu freight sudah dihitung, datang dan pulang. Kalau pulang ini ada muatan, sudah tentu sebagian harga ya, kalau 20 juta, datang 10, pulang 10. Tapi mungkin Bapak, saya yakin Bapak sudah membaca juga dan mendengar bahwa dunia sekarang lagi mempermasalahkan masalah perubahan iklim, climate change, Pak. Dan salah satu upaya untuk menjaga agar iklim tidak naik temperaturnya ya Pak ya, efek rumah kaca istilahnya, itu adalah dengan menjaga cara hutan, untuk melestarikan hijau, ruang hijau seperti masalah hutan, sehingga kegiatan-kegiatan seperti pembabatan hutan, perambatan hutan itu semua ke depan kita harus tekan. Ya, sekarang ke depan harus tekan. Kalau saat ini kita mengandalkan dari logging kayu merbau, apa nanti nggak merusak lingkungan, Pak? Artinya ada lagi upaya yang lain? Artinya tadi ilustrasi ya. Kalau kita kan penghasil kayu, di Papua ini kan yang sudah berjalan ini kan Freeport. Dengan dibangunnya smelter ke Gresik itu, sesungguhnya bagi saya pribadi saya sangat tidak setuju. Harusnya dibangun di tanah Papua. Tapi saya nggak tahu pertimbangan pemerintah pusat seperti apa. Mungkin masalah power salah satunya. Listrik perlu biaya besar. Ya, karena smelter memerlukan power ya, memerlukan energi untuk pembangkitnya. Salah satu itu. Yang kedua, mungkin yang saya baca pembangunan smelter biasanya harus nggak jauh-jauh juga dari pemanfaatan tailingnya. Tailingnya itu adalah diantaranya zat kimia yang sehingga perlu dekat juga dengan pabrik petrokimia yang mengambil tailingnya itu untuk menjadi pupuk dan lain-lain, dan itu adanya salah satunya adalah di Gresik. Situ ada industri petrokimia salah satunya itu, selain masalah power tadi, kesiapan power ya itu. Tapi ya ke depan mudah-mudahan nanti akan dibangun seperti artinya dengan ada industri ini kan pasti ada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Karena kalau kita mengharapkan kita punya APBD untuk mendongkrak IPM, itu tidak signifikan. Kecuali tadi peran swasta, baik swasta nasional maupun PMA yang mungkin punya investasi di tanah Papua. Dengan berbagai upaya yang Bapak lakukan, terobosan yang untuk mempercepat pembangunan di Kaimana dan banyak sekali yang sudah Bapak kerjakan itu, ini Bapak sudah pernah mengevaluasi bahwa kemiskinan masyarakat sudah mulai berkurang. Kemiskinan ekstrim yang menjadi target pemerintah juga untuk ditekan serendah mungkin bila perlu 0% itu
sudah banyak berkurang. Sudah pernah nggak melakukan evaluasi itu, Pak? Sudah tentukan data yang diambilkan data BPJS ya, BPS ya. Data BPS untuk Kabupaten Kaimana kemiskinan ekstrim dan stunting itu sudah berkurang. Hanya PR kita khusus untuk stunting, kita sudah intervensi dengan pola bapak asuh, bahkan pemberian asupan makanan dan vitamin, tapi juga kendala kita kembali ke karakter atau kultur dari mereka sendiri ya. Pola asuh dari orang tua. Kadang mungkin orang tua tidak telaten, anak-anak mungkin kondisi fisik tidak terlalu sehat, jadi mungkin makan sedikit rewel, mereka tidak sedikit telaten untuk berikan itu. Nah, ini PR kita untuk ya khususnya dalam kita dalam kota kelurahan Kaimana Kota dan Kroi ini, hal-hal ini bisa tidak harus terjadi seperti itu. Saya hanya mungkin memberikan saran saja. Stunting ini kan adalah pertumbuhan otak dan tubuh yang kurang baik karena kekurangan gizi di 1000 hari awal kehidupan, 9 bulan di dalam kandungan dan 2 tahun di luar kandungan. Itulah masa kritis untuk berkembangnya otak dan tubuh. Nah, di saat itu perlu ada kecukupan gizi, di antaranya yang paling utama adalah protein. Artinya kita harus mentarget ibu-ibu hamil yang nggak mampu dan anak-anak di bawah 2 tahun yang tidak mampu diberi tambahan asupan, entah vitamin, terutama protein. Nah, di Kaimana ini adalah gudangnya ikan gitu. Ikan adalah sumber protein yang sangat penting. Nah, persoalannya adalah bagaimana agar budaya untuk bisa makan ikan ini digalakkan. Di beberapa daerah tertentu, saya melihat yang penghasil ikan juga terdapat banyak sekali stunting. Kenapa? Karena anak-anak itu bosan makan ikan, ibu-ibu hamil bosan makan ikan, ikannya dijual, kemudian dibeli makanan olahan, misalnya mie instan, dan kemudian yaitu makan oleh mereka. Jelas gizinya kan makan olahan itu sudah jauh berkurang sekali. Mungkin perlu ada upaya untuk menggalakkan atau bila perlu mengundang ahli kuliner supaya ikan-ikan yang berlimpah ini diolah dan kemudian bukan diolah, dibuat produk makanan yang membuat anak-anak dan ibu hamil itu merasa enak gitu. Tidak hanya sekedar makan digoreng atau dibakar dengan cara biasa saja gitu. Mungkin tantangannya itu. Ya, ini masukan yang baik supaya kita bisa berpikir dan menyiapkan langkah-langkah itu, Pak Menteri. Iya. Saya harap dan saya pemancing Pak. Baik. Bupati yang sangat kreatif, inovatif ini untuk juga memikirkan mengenai masalah itu, stunting itu. Meskipun sudah cukup membaik, sebetulnya harusnya zero stunting. Baik, Pak. Pak Bupati, saya berterima kasih banyak atas waktunya dan juga bisa berdiskusi. Memang saya spesifik datang ke Kaimana karena terpancing dengan YouTube Bapak dan channel-channel Bapak, termasuk juga informasi-informasi yang saya terima tentang terobosan kreatif yang Bapak lakukan. Yang paling utama saya melihat itulah bisa membuat sekolah gratis itu. Saya hanya membayangkan kalau semua daerah, semua di Papua, anak-anak usia sekolahnya semua, para bupati, 6 gubernur, bisa membuat anak-anak usia sekolahnya semua yang bersekolah, itu akan mempercepat pembangunan di Papua. Mereka akan menjadi sosok-sosok SDM yang kreatif, sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terdidik, terlatih, dan sehat, dan dengan sumber daya alam yang melimpah. Ini Papua bisa menjadi lebih maju. Saya pertama kali wawancara resmi dengan Pak Bupati, tidak ada niat unsur politik apapun, tidak ada niat untuk mempromosikan Bapak juga tidak. Tapi semata-mata saya hanya terpancing dan mengagumi dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan. Harapan saya apa yang Bapak kerjakan ini dapat bisa memotivasi teman-teman kepala daerah lainnya untuk mengefisienkan anggaran dan kemudian
peduli kepada masyarakat, karena Bapak sangat rajin saya lihat turun ke masyarakat sampai ke daerah-daerah terpencil, menggunakan trail off-road, berdiskusi sama masyarakat sehingga tahu persis permasalahan-permasalahan secara detail dan sehingga solusi juga tepat di tiap-tiap tempat yang Bapak kunjungi. Saya juga kagum dengan program bersih-bersih Bapak dan juga terobosan-terobosan yang langsung menyentuh masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya doakan Bapak terus kuat dan terus membangun Kaimana ya. Dan mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kemudahan bagi Bapak, Amin. Kekuatan bagi Bapak dan juga perlindungan pertolongan pada Bapak. Amin. Untuk memimpin Kaimana dan mungkin menjadi tokoh yang lebih besar nanti di masa mendatang. Amin. Rakyat memerlukan Bapak. Amin. Sekian, terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ya. Ini juga merupakan satu penghormatan bagi kita bahwa saya bisa diwawancarai oleh Pak Menteri yang begitu luar biasa, yang punya hati untuk tanah Papua ini. Saya mendoakan semoga Bapak juga sehat dan keluarga, dan juga dalam tugas dan tanggung jawab untuk bangsa negara ini bisa lebih baik untuk Indonesia yang kita cintai menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati Bapak. Iya. Kalau dari kampung ke kota pakai perahu ini. Pakai ini. Di dalamnya bisa mereka masak, tidur, dan berhari-hari dalam perjalanan. Mudah-mudahan simbol ini kan simbol kemiskinan, harus lebih maju lagi nanti. Betul. Kerajaan lokal ya. Dari nama Tota. Nama Tota ini salah satu kampung penduduknya semua Islam. Pertama agama Islam masuk di nama Tota. Dan punya keunikan, dulu itu ada SD, SD-nya SD YPK. Sampai hari ini Yayasan Pendidikan Kristen, masih Kristen, walaupun Islam di situ. Toleransi berarti luar biasa. Luar biasa, iya. Ini dari ini ya Pandan kali ya. Pandan, iya, Pandan, iya, oke. Jadi ini kalau digantung leher supaya Pak Menteri ingat Kaimana terus. Noken besar. Noken besar, iya.